Di sebuah kota yang biasa saja, hidup seorang pria muda yang biasa-biasa saja. Pria ini bernama Arman. Dia adalah seorang pegawai kantoran yang hobi makan gorengan, dan hidupnya tidak jauh dari dunia kuliner itu. Teman-temannya memanggilnya Mister Gorengan, dan segala jenis gorengan di dunia ini sudah pernah dia coba. Dia bahkan memiliki semacam indeks gorengan pribadi yang bisa memberikan penilaian rinci untuk setiap gorengan yang pernah dia santap. Suatu hari, pada saat berjalan-jalan di tengah kota, Arman tergoda oleh aroma sedap gorengan yang menguat dari sebuah gerobak gorengan yang terparkir di pinggir jalan. Penjualnya adalah seorang kakek-kakek aneh dengan penampilan yang eksentrik, lengkap dengan topi koboi, rompi bermotif aneh, dan kumis yang melengkung. Tanpa ragu, Arman memesan sekeranjang gorengan beraneka rasa. Namun, ketika Arman mulai menyantap gorengan tersebut, rasanya sangat aneh, hampir seperti gorengan yang sudah basi. Tidak lama setelah itu, dia merasa sangat mual dan akhirnya muntah di pinggir jalan. Hal ini membuatnya harus segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, Arman merasa ada perubahan yang luar biasa pada tubuhnya. Otot-ototnya tiba-tiba menjadi kekar, dan keajaiban terjadi, dia bisa terbang dan berlari dengan kecepatan luar biasa, seperti kereta super cepat. Meskipun kejadian ini sangat aneh dan konyol, Arman merasa memiliki kewajiban untuk menggunakan kekuatan barunya ini untuk melakukan kebaikan. Dengan setelan serba merah dengan gambar gorengan di dada, Arman mulai beraksi sebagai superhero. Dia diberi nama Mister Goreng oleh warga kota yang kagum dengan keberaniannya menyelamatkan kucing dari pohon, menghentikan kejahatan jalanan dengan kecepatannya yang luar biasa, dan menyediakan gorengan gratis kepada orang-orang kelaparan. Kota yang semula biasa saja, sekarang memiliki pahlawan yang luar biasa konyol. Dan inilah awal mula munculnya superhero Mister Goreng dalam menjaga keamanan dan kelezatan di kota ini. Arman, yang sekarang dikenal sebagai Mister Goreng, merasa penasaran dengan penjual gorengan yang telah mengubah hidupnya. Dia ingin memahami rahasia di balik gorengan ajaib tersebut. Dengan tekad bulat, ia mulai menyusuri kota untuk mencari penjual kakek eksentrik yang hilang. Mister Goreng tidak pernah menyerah. Dia mengunjungi setiap sudut kota, bertanya kepada orang-orang, dan membagikan poster penelusuran dengan gambar penjual gorengan. Saat dia mendengar cerita-cerita aneh tentang penjual itu, seperti penampilannya yang misterius dan kesejatian gorengannya yang luar biasa, rasa penasarannya semakin besar. Beberapa bulan berlalu, dan dengan bantuan kekuatannya yang super cepat, Mister Goreng akhirnya menemukan petunjuk yang mengarahkannya ke tempat di mana penjual gorengan itu biasanya beroperasi. Namun, ketika dia sampai di lokasi itu, gerobak gorengan itu sudah tidak ada. Rasanya seperti kakek penjual gorengan tersebut telah menghilang tanpa jejak. Mister Goreng merenung dan mencoba memahami fenomena ajaib yang mengubahnya menjadi superhero. Dia bertekad untuk menjalani hidup sebagai Mister Goreng dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi kota dan membantu orang lain. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat dia makan gorengan tersebut, dia bersedia menerima takdirnya yang aneh ini. Dengan penampilan yang konyol, Mister Goreng menjalani kehidupan ganda, bekerja sebagai pegawai kantoran di siang hari dan melindungi kota di malam hari. Dia tahu bahwa ada banyak misteri di dunia ini, dan dia siap untuk menghadapinya dengan keberanian dan kebaikan yang anehnya berdampingan dalam dirinya. Dan, seiring berjalannya waktu, Mister Goreng semakin memahami arti sebenarnya dari menjadi pahlawan yang konyol namun berarti bagi kota yang dicintainya. Mister Goreng menjadi semakin terpesona oleh misteri gorengan si kakek eksentrik setelah menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang diberkahi dengan kekuatan super aneh tersebut. Seiring berjalannya waktu, dia menemui lebih banyak individu yang memiliki kekuatan serupa. Semuanya diberi kekuatan super setelah memakan gorengan si kakek eksentrik yang misterius. Salah satu orang yang juga mendapatkan kekuatan serupa adalah temannya yang akrab, Bang Miko. Miko, yang dulunya adalah seorang penjual asongan, kini memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia kedap udara, sehingga dia bisa menghindari berbagai bahaya dengan mudah. Miko dan Mister Goreng menjadi rekan setia dalam menjaga kota dan memecahkan kejadian-kejadian yang aneh. Mister Goreng dan teman-temannya yang memiliki kekuatan super memutuskan untuk membentuk sebuah tim superhero yang mereka beri nama The Gorengan Guardians.
Tim ini terdiri dari 5 anggota, masing-masing dengan kekuatan unik yang diperoleh dari gorengan si kakek eksentrik. Mereka tidak hanya menggunakan kekuatan mereka untuk melawan kejahatan, tetapi juga untuk membantu warga kota dalam berbagai situasi darurat. Saat mereka menggabungkan kekuatan mereka, The Gorengan Guardians menjadi kekuatan luar biasa di kota tersebut. Mereka menjadi legenda konyol yang dicintai oleh warga kota, dan kisah mereka menyebar ke seluruh negeri. Seiring berjalannya waktu, mereka juga semakin mendekati rahasia di balik kakek eksentrik dan gorengan ajaib yang telah mengubah hidup mereka. Mr. Goreng dan teman-temannya telah menemukan keluarga baru dalam The Gorengan Guardians, dan bersama-sama, mereka siap menghadapi setiap tantangan yang aneh dan luar biasa yang mungkin muncul di masa depan. Kisah The Gorengan Guardians semakin rumit ketika seorang pengusaha kaya dan jahat bernama Kureng, pemilik PT Kureng Abadi, menaruh mata pada kekuatan mereka. Kureng memimpin perusahaan yang sangat sukses dalam industri makanan dan minuman. Dia memiliki keinginan untuk menjadikan produk baru yang sangat eksklusif dan menguntungkan, gorengan ajaib yang bisa membuat orang menjadi abadi dan awet muda. Kureng tahu bahwa The Gorengan Guardians memiliki kekuatan ajaib yang berasal dari gorengan kakek eksentrik itu. Dia memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim dan menculik Bang Niko, salah satu anggota tim superhero itu. Kureng memiliki rencana jahat yang melibatkan darah Bang Niko. Sayangnya, ketika Kureng mencoba menggunakan darah Bang Niko sebagai bahan resep rahasia untuk perusahaannya, hal tersebut berujung pada kematian Bang Niko. Kureng tidak ragu-ragu untuk mengorbankan nyawa seseorang demi mencapai tujuannya yang tamat. Dengan darah Bang Niko, perusahaannya menghasilkan gorengan ajaib yang benar-benar membuat orang awet muda dan hidup abadi. Namun, ada satu masalah besar, gorengan tersebut hanya dijual kepada orang-orang kaya saja karena harganya yang super mahal. Ini menciptakan ketidakadilan besar, dan The Gorengan Guardians tahu bahwa mereka harus menghentikan Kureng dan mengungkapkan kejahatannya kepada dunia. Mr. Goreng dan timnya bersiap untuk menghadapi Kureng, melawan kekayaannya yang besar dan melindungi rahasia mereka. Mereka berjanji untuk membalas kematian Bang Niko dan memastikan bahwa kekuatan mereka tidak akan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Sebuah pertempuran epik antara kebaikan dan ketamakan sedang dalam perjalanan, dan nasib kota bergantung pada tindakan para superhero ini. Dampak dari bisnis PT Kureng Abadi yang menjual gorengan ajaib itu mulai terasa. Orang-orang kaya yang telah memakan gorengan ajaib tersebut mengalami efek samping yang mengerikan. Tubuh mereka mulai berubah menjadi makhluk yang aneh dan mengerikan, mengingatkan pada makhluk monster dengan selera darah yang tak terpuaskan. Namun, yang lebih buruk adalah bahwa mereka yang berubah menjadi makhluk aneh ini menjadi budak Kureng. Kureng, yang selalu licik dan jahat, dengan kekuasaan dari gorengan tersebut, mulai menguasai kota dengan tangan besi. Orang-orang kaya yang telah memakan gorengan ajaibnya sekarang tunduk padanya. Mereka menjadi pasukan penjaga kekuasaan Kureng yang mengerikan. Warga kota yang tidak mampu membeli gorengan tersebut merasakan efek samping yang mengerikan juga. Mereka mulai mengalami penyakit aneh dan gejala fisik yang tak tertahankan. Semua orang terjerat dalam bisnis yang menghancurkan ini. Kureng sekarang menguasai hampir seluruh aspek kehidupan kota, termasuk pemerintahan dan ekonomi. The Gorengan Guardians, yang sekarang hanya tinggal beberapa orang setelah kematian Bang Niko, menyadari bahwa mereka harus menghentikan Kureng sebelum kota ini benar-benar hancur. Mereka merencanakan strategi untuk menghadapi Kureng dan pasukannya yang aneh. Pertarungan antara The Gorengan Guardians dan Kureng yang jahat akan menjadi pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib kota ini. Apakah kebaikan akan mengatasi ketamakan? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan tersebut, dan masa depan kota ini bergantung pada tindakan para pahlawan konyol ini. Pertempuran sengit antara The Gorengan Guardians dan Kureng berakhir tragis. Meskipun para pahlawan konyol berjuang dengan penuh semangat, mereka akhirnya tewas di tangan Kureng dan pasukannya yang mengerikan. Kekejaman Kureng, ditambah dengan kekuatan yang dia peroleh dari gorengan ajaib, membuktikan dirinya sebagai musuh yang sangat tangguh. Kota yang sebelumnya penuh dengan harapan dan kebaikan kini tenggelam dalam kekacauan. Warga kota yang telah terjebak dalam bisnis PT Kureng Abadi menderita akibat efek samping yang mengerikan dari gorengan ajaib tersebut. Mereka hidup dalam ketakutan dan penderitaan, dengan kejahatan yang merajalela dan tanpa ada pahlawan yang dapat melindungi mereka. Kureng, yang semakin kuat dan kejam, menguasai kota ini dengan tangan besi.
Keuntungan perusahaannya terus meningkat, tetapi dengan harga yang sangat besar, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan warga kota. Semua orang kaya menjadi budaknya, dan warga kota menjadi korban dari keinginannya yang ganas. Kisah ini berakhir tragis, dengan kejahatan yang berhasil mengalahkan kebaikan. Kota yang dulu damai dan penuh harapan kini menjadi suram dan kacau. Dan meskipun para pahlawan konyol berusaha dengan segala kekuatan mereka, mereka harus membayar harga yang mahal atas tindakan kurang yang jahat.